dan saya bilang mau ke tempat kerja yang baru. Padahal nggak ada tempat yang baru, belum ada. Tapi alhamdulillah saya tetap berbaik sangka sama Allah, dan waktu itu seharian saya nyari di Facebook atau di Google kerjaan saya, dan ada sih di Facebook saya cari-cari kerjaan, tapi ternyata nggak, kurang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa senyum hari ini teman. Ya, insya Allah kita kalau selalu terus senyum, kita insya Allah bahagia. Amin ya Allah. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya Allah. Amin. Ketemu lagi bersama saya Adi Narsum, dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel saya. Salam kenal dari saya Ayla Narsum. Berbicara tentang keyakinan atau selalu husnudzon sama Allah, maka Allah akan lebih baik pula dari kita seperti biasanya. Ini pengalaman saya pribadi, yaitu waktu itu saya buka usaha, terus dengan buka usaha itu berjalan sekitar 2 tahun, tapi karena pandemi datang, akhirnya Allah berkehendak lain dan ternyata saya harus tutup dulu untuk usaha saya. Dan selanjutnya akhirnya saya bekerja lagi di orang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain, karena kerjaan kadang cuma ada seminggu atau 2 minggu sepi, akhirnya saya harus pindah lagi mencari kerjaan yang lain juga, tempat yang baru. Dan pada waktu itu hari Minggu saya harus mencari kerjaan yang baru atau tempat yang baru saya kerja. Cuman waktu itu saya belum dapat. Dan waktu hari Minggu itu saya main ke tempat saudara saya, dan di sana saudara saya bertanya, sekarang kerja di mana gitu. Tapi saya bilang, oh udah kerja di sana gitu. Padahal dalam hati saya sedih banget, ya Allah, karena waktu itu saya lagi posisi nganggur istilahnya. Dan saya telepon sama istri, ayah lagi di mana? Sekarang ayah lagi di tempat saudara. Dan istri saya nyaranin, jangan bercerita yang sesungguhnya ya, kasihan nanti kalau kabar itu nyampe ke orang tua, akan sedih. Dan akhirnya saya pun nggak jujur, jadi bilang sama saudara, alhamdulillah saya kerja di sana, di suatu tempat, gitu aja. Padahal waktu itu saya lagi nganggur dan saya lagi bingung, nggak tahu harus kemana. Dan saya akhirnya setelah sorenya saya pergi dari tempat saudara saya, dan saya bilang mau ke tempat kerja yang baru. Padahal nggak ada tempat yang baru, belum ada. Tapi alhamdulillah saya tetap berbaik sangka sama Allah, dan waktu itu seharian saya nyari di Facebook atau di Google kerjaan saya, dan ada sih di Facebook saya cari-cari kerjaan, tapi ternyata nggak, kurang sesuai.
dari situ. Dan saya seharian istilahnya dari tempat saudara saya sekitar jam 9-an, terus saya main ke tempat teman juga. Akhirnya setelah main ke tempat teman sebentar dan bingung di situ. Terus setelah kemudian waktu zuhur datang dan saya pun cepat-cepat pergi ke masjid. Dan di masjid saya berdoa, ya Allah, semoga Engkau memberikan pekerjaan saya yang baru dan yang barokah. Di situ saya benar-benar bingung. Tapi saya percaya Allah pasti ngasih kerjaan untuk saya. Tinggal kita tetap yakin dan terus berdoa. Dan dibarengin juga dengan bersolawat kepada Rasul, kepada Rasulullah kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Dan alhamdulillahnya saya dari waktu habis sholat zuhur sampai ke asar tetap di masjid. Dan saya setelah asar tadinya saya mau ke tempat teman, ternyata hujan. Akhirnya sampai maghrib di masjid sambil nunggu hujan reda. Dan setelah hujan reda baru saya lanjutin cari informasi lagi ke tempat teman. Di situ alhamdulillah bertemu sama temen, ngobrol, gimana ada nggak gitu. Karena sih ya udah penuh kata-kata teman saya teh. Tapi nggak apa-apa Kang, kalau emang belum dapat kerjaan di sini saya di tempat saya dulu aja nggak apa-apa, sembari nunggu dapat kerjaan katanya. Oke. Dan yang kasihannya saya sama istri saya. Soalnya saya dari pagi isya sampai maghrib sangat-sangat kebingungan. Gimana ini besok saya mau kerja di mana gitu. Tapi setelah sholat maghrib berada di tempat teman saya juga, alhamdulillah besoknya ya ada informasi. Saya kontak teman saya. Yang pertama katanya nggak ada lowongan. Yang kedua nggak ada juga, pada sepi sama. Yang ketiga alhamdulillah sama saya, teman saya itu dihubungin dan ternyata saya disuruh datang ke tempat kerja dia. Akhirnya saya langsung pergi ke tempat dia dan ngobrol sama bosnya. Ternyata alhamdulillah setelah interview dan dites saya diterima. Maka dari itu pelajaran saya yaitu setiap kita ada ujian atau ada kebingungan, kita tetap larinya ke Allah. Harus larinya ke Allah karena hanya Allah yang bisa membantu kita. Dan jangan lupa tetap terus bersalawat. Alhamdulillah amalan sholawat yang biasa saya amalin yaitu minimalnya sehabis sholat ya 100 apa 200 sholawat Nabi, itu yang pendek aja, yaitu yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kalau kita mau tetap bersolawat maka Allah juga akan selalu memberikan jalan keluar di saat kita bingung. Dan jangan henti-hentinya kita selalu berdoa, buang pikiran-pikiran yang kotor, karena dengan pikiran yang baik
maka Allah juga akan lebih mendatangkan kebaikan sama kita yang kita tidak duga-duga. Seperti itu teman. Jadi harus selalu optimis walaupun kita sekarang dalam keadaan diuji. Karena diuji itu bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Maka justru dengan ujian itu Allah sayang sama kita. Allah pengen deket sama kita. Allah pengen dengerin rengekan kita, dengerin curhatan kita. Karena itulah cara Allah. Agar mengingat Allah lagi ketika kita lalai, mungkin karena kita dengan kesibukan, akhirnya yang tadinya kita dekat sama Allah, karena sibuk, akhirnya agak menjauh dengan Allah. Kita dengar panggilan Allah dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kita sigap karena kita sibuk, akhirnya kita entarlah seperti itu. Maka mungkin dengan cara kita dikasih ujian sama Allah, jadi Allah pengen kita lebih dekat kepada beliau. Seperti itu teman-teman. Segitu cerita dari saya dan pengalaman saya. Semoga kita selalu tetap berbaik sangka sama Allah, terus berselawat sama Allah, karena sholawat itu emang anjuran dari Allah. Karena apa? Allah aja bersolawat kepada Rasulnya dan para malaikat. Masa kita enggak? Karena dengan bersolawat pula, selain kita mendapatkan kemudahan di dunia, maka kita juga akan mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu syafaatul uzma. Semoga cerita singkat ini bisa mengingatkan teman-teman juga yang mungkin selama ini tadinya istilah tekun, agak lalai, jadi kita tingkatkan yuk. Kita tingkatkan lagi istilahnya ibadah kita. Jadi jangan sampai menurun. Usahakan ya. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman yang hajatnya sekarang belum terkabul, pasti Allah kabulin. Yang penting kita mau sabar menunggu proses. Keyakinan kita harus kuat. Allah sayang sama kita, maka pasti dikabul semua hajat kita. Yang penting kita mau bersabar dan terus berdoa, juga berusaha, dan insya Allah dengan ikhtiar seperti itu, maka hajat-hajat kita, kesusahan kita dipermudah sama Allah. Sekian dari saya. Jangan lupa dukung channel saya, soalnya channel saya masih baru banget nih. Baru berapa bulan, baru sebulanan mungkin ya. Mohon dukungannya ya teman-teman ya. Karena dengan cara mendukung saya berarti teman-teman udah berbuat satu kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan semoga Allah ganti kebaikan teman-teman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.